Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Terus Memperkatakan. Ketika hati kita berkobar-kobar, thrill, baik saat membaca firman atau mendengarkan pelajaran firman Tuhan, jangan biarkan lewat begitu saja. Catat, selidiki, dan dengarkan berulang kali. Konon minimal dengarkan dengan penuh perhatian 6 kali. Ini cara menangkap pewahyuan orang lain, lalu direnungkan, diselidiki agar bisa menangkapnya menjadi pewahyuan pribadi kita. Itulah rema, suara Tuhan yang spesifik untuk kita, sehingga bisa mengarahkan langkah-langkah apa yang harus diambil. God's way, jalan kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kita. Hanya kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti, yang dapat memerdekakan kita. Saya sudah mendengarkan kesaksian Norvel Hayes tentang kesembuhan putrinya sekian tahun lalu. Tapi saat itu saya hanya sebatas mengaguminya. Kali ini dalam keadaan butuh, saya mendengarkannya. Hati ini berkobar-kobar, seolah hidup, dan saya tahu ini rema Tuhan. Dengan cermat saya mendengarkannya berulang-ulang, menggali dan mempraktekannya. Roh Kudus mendorong untuk membaca dan menerjemahkan artikel yang saya post beberapa hari yang lalu. Sembuh sekarang juga. Kolose 1 ayat 12-14 berbunyi, mengucap syukur kepada Bapa yang telah mempertemukan kita untuk mendapat bagian dalam warisan orang-orang kudus dalam terang, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan yang memasukkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam Dialah kita mendapatkan penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Karena Yesus telah membeli penebusan kita, segala sesuatu menjadi milik kita sekarang. Kita tidak berusaha untuk membuat Tuhan memberikannya kepada kita apa yang telah Dia jadikan milik kita. Kita hanya harus menyadari bahwa itu adalah milik kita sekarang dan menerima dengan iman apa yang telah Dia jadikan menjadi milik kita. Kita mengambil tempat kita sekarang di dalam Kristus dan berkata, sembuh sekarang juga. Pemikiran perjanjian baru juga mengatakan, sejahtera sekarang, berkelimpahan sekarang, damai sejahtera sekarang, bersukacita sekarang. Kata now, sekarang, itu begitu hidup dan ditekankan oleh Roh Kudus dan menyadarkan bahwa saat kita memerintahkan benda-benda maupun tubuh kita, semua itu tunduk dalam nama Yesus. Hasilnya nyata dan kasat mata. Persis seperti kisah Markus 11 ayat 12-14. Yesus mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Markus 11 ayat 14 berkata, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi ada seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Keesokan harinya, murid-murid terpukau melihat pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya.
Markus 11 ayat 22 sampai 24 berkata, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saat Yesus mengutuk pohon ara, seketika itu juga pohon itu kering sampai ke akar-akarnya, meski kelihatannya masih tetap segar. Manifestasinya kasat mata keesokan harinya. Apakah dulu saya memerintahkan penyakit pergi? Yes. Tapi stop dan tidak konsisten hingga manifestasi kasat mata. Yang saya pelajari dari Norvel Hayes, beliau terus memperkatakan hingga manifestasi sempurna. Iman itu sesuatu yang aktif. Let go and let God, berserah kepada Tuhan pun sesuatu yang aktif, bukan duduk manis dan rileks. Iman timbul karena pendengaran oleh firman Kristus, tetapi iman dilepaskan melalui perkataan. Mendengarkan firman Tuhan dan memperkatakan firman itu bagian kita yang tidak bisa diwakilkan. Itu cara membangun iman dan melepaskan kuasa Tuhan. Jawaban doa senantiasa melibatkan Tuhan dan kita. Ada bagian Tuhan dan ada bagian yang harus kita kerjakan. Anugerah sudah diberikan Tuhan, gratis, ditawarkan bagi setiap manusia. Namun untuk memperoleh keselamatan, diperlukan respon iman dari pihak kita. Grace and faith. Setuju? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.